child free ini sebetulnya apa? Tidak mau melahirkan atau sebenarnya tidak mau punya anak meskipun itu anak adopsi? Menurut saya bisa macam-macam. Tapi yang pertama, ketika dia memutuskan child free by choice, itu adalah pilihan hidup dia untuk tidak punya anak. Baik anak kandung maupun anak angkat. 71.000 perempuan di Indonesia menurut survei katanya, mereka memutuskan untuk child free. 71.000 itu masih kecil. Apa nggak khawatir nanti kalau sudah tua nggak ada yang merawat? Justru saya ditantang tuh lebih dewasa karena apa? Masa tuamu kamu nggak ada yang ngurus loh, ya kan? Kalau kamu sakit, sistemnya bagaimana? Ya. Kayak gitu. Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Kali ini narasumber saya luar biasa, seorang akademisi, wanita karir gitu ya. Ini teman sekolah saya waktu S3, luar biasa. Ini paling pintar kalau di kelas. Kita sambut saja Bu Respati Wulandari. Apa kabar Bu Wulan? Baik Pak Dede. Terima kasih nih ya. Waktu Pak Dede meng-WhatsApp saya, ini pasti ada maunya. Libur-libur kesini gitu ya, luar biasa sekali nih. Terima kasih loh atas undangannya. Iya, sebetulnya ini karena kita akrab aja, jadi saya berani bahas topik ini. Iya. Gitu. Monggo Pak. Iya, ada satu berita nih yang men-trigger saya, kenapa kayaknya ini cocok nih kita ngobrol-ngobrol karena sudah akrab juga, jadi nggak ragu-ragu kalau mau nanya ini gitu. 71.000 perempuan di Indonesia menurut survei katanya, mereka memutuskan untuk child free atau tidak punya anak gitu, atau tidak melahirkan. Nanti tolong iniin definisinya ya. Apa sih sebetulnya child free itu? Dan kenapa sebetulnya ada orang-orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak? Baik, ya. Kita akan mulai dari mana? Kenapa sih? Gitu. Ada fenomena apa? 71.000 itu masih kecil. Sangat kecil dibandingkan dengan berapa ratus juta populasi Indonesia sebenarnya. Nah kalau dimulai dari 71.000 rata-rata, ya ini juga teman-teman juga pada cerita gitu kan. Rata-rata mereka tidak mau punya anak, ada berbagai macam alasan. Pertama, alasan finansial. Kedua, kesiapan mental. Kesiapan mental. Nah tetapi balik lagi saya harus buat disclaimer ya. Maksudnya saya tidak mendukung tapi juga tidak protes dengan kondisi itu. Bagaimanapun masing-masing pasangan, masing-masing individu punya kebebasan untuk menentukan kami mau punya anak atau saya mau punya anak atau tidak. Pasti punya pertimbangan macam-macam. Ya bisa ada sekitar 571 alasan untuk tidak punya anak sebenarnya. Nah tapi alasan yang paling banyak lebih kepada secara finansial atau kesiapan mental, dan bisa juga kedua-duanya. Oke, gitu ya. Iya. Karena gini, karena saya sebetulnya juga tidak setuju ya, tapi saya menghormati teman-teman atau siapapun yang memilih yang nggak punya anak atau child free tadi ya. Karena itu pilihan hidup. Mungkin ada alasan biologis, ada alasan ekonomi, ada alasan fokus ke karir atau apapun gitu ya. Itu pilihan masing-masing. Cuman saya kembali ke ke berita yang sebenarnya udah beberapa waktu yang lalu terjadi sih. Di awal tahun ini aja disampaikan bahwa ada 5 negara gitu ya di dunia yang mulai tingkat angka kelahirannya rendah gitu. Kita tahu lah Jepang, Korea gitu. Alasannya living cost-nya tinggi. Jadi bahkan pemerintah mengencourage mereka untuk punya anak. Betul. Gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin saya perspektifnya akan melihat dari sisi bukankah gitu seorang manusia, baik itu perempuan maupun laki-laki, itu sudah dilahirkan dengan kodratnya, dengan semua alat dan sistem reproduksinya untuk terus dalam tanda kutip berkembang biak dan melestarikan keturunannya untuk menjaga bumi ini. Gimana Bu Wulan? Menarik tuh Pak Dede, kalau manusia entah perempuan atau laki-laki dikatakan kodratnya dia untuk berkembang biak, lah saya memikirkan bagaimana dengan teman-teman kita yang tidak bisa gitu. Apakah dia tidak sesuai kodratnya gitu kan? Dia tetap, saya yakin manusia itu diciptakan Tuhan baik adanya, tetapi memang ada beberapa hal tidak harus seideal itu. Bahwa manusia harus menikah, bahwa manusia setelah menikah harus punya anak gitu kan. Atau tidak menikah dia juga bisa punya anak sebenarnya, gitu. Tidak dalam ikatan perkawinan.
Tapi balik-balik lagi, semakin negara itu maju, semakin orang berpendidikan, pemikiran dia akan semakin berkembang, sehingga dia akan banyak mikir kan, kalau saya punya anak, kebutuhannya ini, dan ini. Bukan hanya secara ekonomi, tetapi moralitas, tanggung jawab sosial dia. Nah, banyak orang yang merasa, oke, hidupku saja sekarang sudah seperti ini, sibuk misalkan. Kalau aku punya anak bagaimana? Gitu. Dan kalau di negara maju itu kan tidak punya sistem bahwa saya tetap bisa berkarir, anak nanti dikasih ke mbahnya. Nitip ya. Nitip ya mbah gitu kan, tapi sampai gede gitu kan. Atau nanti sama si mbak, ya mohon maaf ini ya gitu. Bukannya saya menentang, semua punya cara masing-masing untuk seorang perempuan bilang I can do both gitu kan. Punya anak dan juga berkarir di waktu yang bersamaan. Padahal ya, ini balik-balik lagi. Orang yang sangat mengejar karirnya, dia mungkin fokus di organisasinya. Bagaimana mungkin dia bisa fokus juga 100% dan 100% ke anaknya, 100% kerja, 100% anaknya. Gitu. Pasti ada yang dikorbankan. Entah karirnya yang harus mengerti dia, wah saya punya anak, punya baby. Makanya ya maklumi kalau saya pulang cepat gitu. Tapi sekarang saja ya kadang-kadang organisasi kurang bisa mengerti hal itu. Tapi ada juga yang fleksibel gitu. Dan saya luar biasa ya bagi seorang ibu yang sudah seharian di kantor, lalu dia pulang masih ngecek PR anak-anaknya. Itu bagi saya itu udah wanita super. Tapi kalau untuk saya sendiri kayaknya saya rontok lah badan saya kalau kayak begitu. Gitu udah nggak sanggup. Saya aja pada mau pelihara anjing itu udah ngomong dari kapan tahu tuh. Enggak sampai sekarang karena belum saya ya? masih mikir rumah saya kecil. Saya pingin anjing yang gede kayak Rottweiler gitu kan. Yang memang fungsinya untuk jadi bodyguard saya kemana-mana. Tapi saya masih mikir rumah saya kecil. Kalau saya tinggal seharian kerja nanti dia stres di dalam. Terus nanti kalau stres saya sampai mikir kayak begitu loh. Gimana kalau saya punya anak ya? Makanya gak jadi-jadi. Karena saya selalu memikirkan hal-hal yang paling basic seperti itu. Itu suaminya contoh yang ngurus suruh tinggal di rumah. Nah itu dia. Nah kalau di negara-negara maju sudah ada fenomena gitu. Stay home dad. Oh gitu. Stay home daddy. Tukeran posisi lah dengan umumnya di sini ya. Iya, dan itu gak masalah. Dan itu tidak masalah. Ya memang istrinya berkarir dia atau istrinya sebagai CEO dari startup gitu, startup perusahaan terkenal. Suaminya di rumah. Gitu. Wah di Indonesia bisa rame tuh. Nah, mulut tetangga itu luar biasa ya. Itu dia. Kayak di film The Intern, pernah nonton gak? The Intern pernah dengar tapi belum nonton. Setelah ini saya nonton sama Anne Hathaway. Ya itu kan Anne Hathaway ceritanya dia punya perusahaan startup gitu ya, lagi maju-majunya di bidang fashion. Nah tapi balik-balik lagi mereka punya anak. Anaknya masih TK lah. Suaminya yang akhirnya saya stay home dad, saya di rumah mengurus anak, jadi kerjanya antar jemput anaknya sekolah. Itu sudah biasa di negara maju dan sebenarnya menurut saya pandangan pribadi saya itu ya kesepakatan di antara keduanya kan. Kesepakatan itu ya tadi ya. Tergantung nanti laki-lakinya mau tidak berperan seperti itu. Budaya juga ya yang membuat budaya, tradisi, apalagi kita di budaya yang maskulin ya. Kalau laki-laki nggak kerja, nggak ngantor itu kok kayaknya kurang gitu hidupnya. Jangankan itulah yang kerja di rumah pun main kripto atau saham dianggapnya nggak kerja kan? Nggak kerja, work from home gitu kan. Apalagi gitu. Apalagi kelihatan istrinya yang berangkat kerja tiap hari, pulang malam, suaminya di rumah itu. Budayanya belum ini ya, budaya culture mungkin secara sosial belum mendukung hal itu tersebut ya. Padahal di rumah juga capek loh. Capek Kerjaan banget. Rumah gak habis-habis Pak. Pasti. Bahkan 24 jam ya. 24 jam. Itu ya. Belum PR anak diperhatiin satu persatu gitu kan. Nah, bicara mengenai child free ini, saya pernah dengar beberapa statement kalau nggak salah dari selebritis juga deh. Kalau dia ya memutuskan nggak punya anak. Kenapa? Karena dia sangat concern dengan anak-anak banyak yang di panti asuhan, belum punya orang tua atau keluarga yang mungkin seharusnya bisa memberikan pendidikan yang bagus dan sebagainya, dia memilih adopsi. Nah, child free ini sebetulnya apa? Tidak mau melahirkan atau sebenarnya tidak mau punya anak meskipun itu anak adopsi? Sebenarnya gimana sih definisinya? Menurut saya bisa macam-macam. Tapi yang pertama ketika dia memutuskan child free by choice, itu adalah pilihan hidup dia untuk tidak punya anak.
baik anak kandung maupun anak angkat atau anak adopsi. Tapi bisa juga pasangan gitu ya, ini pasangan barat tentunya. Mereka kita tidak perlu punya anak kandung, tapi kita mengadopsi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah itu banyak, kadang-kadang kita mikir, ya ampun gitu ya, yang biasa-biasa aja udah repot, ini berkebutuhan khusus gitu kan. Dan itu anak orang, dan kadang-kadang mohon maaf ini beda ras sudah yang diangkat. Iya. Anak dari bangsa lain, ras lain, tapi mereka bisa dan menganggap itu sungguh anaknya, tidak masalah. Dan itu disebut kelompok child free gak sih? Atau enggak kalau yang itu? Kalau child free by choice itu benar-benar dia tidak punya anak. Dia tidak mau, lebih tepatnya, karena pilihan dia untuk tidak punya anak. Walaupun dia sebenarnya dia bisa punya anak, tapi memilih untuk tidak punya anak. Gitu ya. Nah, kalau 71.000 tadi angka yang menurut Bu Wulan itu sebetulnya bisa lebih dari itu gitu ya? Bisa lebih dari itu. Bisa itu lebih dari itu. Aja. Iya. Katakanlah kalau lebih dari itu dan makin banyak lagi, seperti di negara-negara yang saya mungkin tadi contohnya sebutkan aja, di Korea, Jepang itu ya, tingkat angka kelahiran itu menurun, itu suatu saat bisa mendukung atau menyebabkan kepunahan umat manusia di bumi, gitu nggak sih? Konsepnya gitu nggak sih? Ini saya bertanya nih. Balikan lagi dengan prinsip sustainability. Di bumi ini sudah kebanyakan manusia, tapi bukan berarti tidak boleh melahirkan loh ya. Nanti dianggapnya seperti itu, tidak juga. Tetap saya rasa ya kalau lihat Jepang ya, maksudnya mereka sudah resesi seks. Anak-anak sedikit sekali di Eropa juga, sekarang menyusul Korea, Taiwan gitu. Saya rasa tidak akan sampai habis gitu kan. Tetap saja akan ada yang melahirkan. Saya rasa orang Indonesia sampai beberapa generasi ke depan tetap kok dalam terutama di Indonesia ya. Terutama di Indonesia. India saja sudah banyak sekali populasinya. Gitu. Jadi kalau tadi yang memutuskan tetap mengadopsi anak ya, itu berbeda dengan child free by choice ya. Betul. Nah ini saya ingin mengkonfirmasi atau menanyakan nih Bob, terkait dengan child free by choice itu, apakah juga berhubungan dengan keputusan untuk tidak berumah tangga? Karena dari sisi saya nih, orang awam nih atau yang mungkin sudah menikah dan punya anak, saya melihatnya seorang perempuan itu kalau memutuskan untuk menikah dan dia mau child free, nggak punya anak, itu akan lebih rumit. Betul. Suami belum tentu setuju, mertua belum tentu setuju, sekeliling mertua atau extended family yang lain itu pasti agak rumit ya. Betul. Nah, pertanyaan saya balik tadi ke awal bahwa apakah untuk yang child free by choice akhirnya memutuskan tidak menikah atau gimana? Bisa saja seperti saya. Itu kan tujuannya Pak Dede. Saya gak masuk ke sana, tapi gak apa-apa nih ya, aman ya? Aman. Oke. Karena di Indonesia itu, karena budaya timur gitu ya, orang itu ketika kita dilahirkan sebagai anak, itu sudah satu paket dengan tanggung jawab dia dan yang lain-lain gitu. Salah satunya adalah, kalau kamu nanti sudah di usia tertentu, menikah lanjutannya apa? Punya anak, terus aja seperti itu. Padahal yang sering nanya-nanya itu juga kadang-kadang gak tanggung jawab loh sama hidup kita. Ini gak ada urusan juga ya. Tidak ada kontribusinya, apa bayarin tagihan listrik atau bayarin KPR rumah kan gak juga gitu. Dia cuma nanya aja. Tapi kadang-kadang itu dijadikan beban dengan oleh orang-orang tertentu. Kalau saya sih udah kebal ditanya seperti itu gitu. Jadi memang dalam artian gini, orang tidak menikah karena memang dengan berbagai pertimbangan. Bisa juga karena yang sekarang ini sudah banyak menyita perhatian dia. Entah pekerjaan, merawat orang tua, itu juga harus kita pertimbangkan gitu. Nah, yang berdasarkan data kemarin 70-an ribu perempuan menyatakan, saya mau child free. Itu karena kebanyakan juga mereka itu punya tanggungan keluarga, orang tuanya. Ekonomi berarti Ekonomi. Oke. Lah sekarang kalau dia punya anak, berarti kan pendapatan kesana kesini nih. Iya. Sedangkan Bapak tahu kan generasi sandwich. Mungkin saya pun juga, saya tidak mau menjadi generasi sandwich. Itu sudah keputusan saya gitu. Karena apa? Saya tidak bisa fokus ke banyak hal gitu. Dulu saya mungkin bisa multitasking, sekarang makin tua udah gak bisa. Sudah tidak bisa ya. Tujuan saya apa? Gitu. Kalau memang tujuan saya ya bekerja, juga merawat orang tua, berarti ada yang saya stop di sini. Seperti itu. Oke. Faktanya memang orang tua di Indonesia itu masih butuh
banyak support, itu tidak bisa dari generasi berikutnya, dari turunannya gitu ya, dari Ya, anak-anaknya, betul. cucunya gitu Masih ya. banyak Oke. support. Ya faktanya sistem pensiun di Indonesia kan belum seperti di negara maju ya, baik itu secara finansial maupun mindset juga, gitu. Nah itu juga banyak pertimbangan. Teman kemarin juga ada nih cerita tanpa sebut nama, dia akan menikah, dia orang Katolik, teman saya juga gitu kan, laki-laki. Dia ngomong, Lan, gue memutuskan sama calon istri, nanti menikah mereka bulan Februari. Oh ini cowok nih temennya? Cowok. Oke. Ya, calon istrinya itu hampir 10 tahun bedanya umurnya. Gitu. Dia bilang bahwa gue juga memilih untuk child free. Gitu. Lah kenapa gitu kan? Ini jangan karena omongan saya nih, nanti saya bisa dipukulin banyak orang nih. Kalau dipikir-pikir omongan lo bener juga Lan. Maksudnya punya anak itu tanggung jawabnya besar. Kita hidup pun juga ada tanggung jawabnya. Dan dia ngomong gitu, faktanya gaji saya dan gajinya dia nanti digabungkan, itu nanti kita masih bayar rumah, cicilan rumah. Masih banyak lah tagihan-tagihan. Nah belum lagi orang tua yang memang butuh disupport. Orang tuanya sama-sama ada penyakit tertentu yang memang harus nih tiap bulan keluar uang. Nah ini nggak sanggup, dan dia ngomong dengan terus terang bahwa ya kalau saya punya anak lah bagaimana? Gitu kan, harus ngurusin rumah tangganya sendiri, ngurus anak, ngurus orang tua. Dia bilang, waduh, luar biasa kan? Gitu. Emang saya bilang kalau ada yang bisa seperti itu, gitu, itu luar biasa banget. Dan itu nggak masuk di alam pikiran saya bisa sanggup seperti itu. Tapi kan pasti banyak problematika juga ya. Ya, kalau alasannya masalah misalkan ekonomi gitu ya, umur mungkin masih 20 bahkan ya, misalkan atau 30 sekalipun mau fokus ke karir atau orang tua, bukannya keputusan child free itu bisa ditunda, artinya siapa tahu nanti pada umur 40 ekonomi sudah baik gitu, orang tua sudah bisa disupport atau saya nggak tahu gimana gitu ya. Artinya keputusan child free ini sesuatu yang harga mati begitu memutuskan udah, atau memang sebetulnya karena kondisi tertentu di satu saat seperti itu, nanti suatu saat umur 40 apalagi cowok ya. Misalkan saya menikah masih bisa kan punya keturunan, saya rasa atau gimana sih? Keputusan itu dibuat karena situasinya yang memang pada saat itu, atau mungkin dia berpikir 5 sampai 10 tahun ke depan saya belum bisa. Tapi bukan hal yang mustahil kalau oh iya kita udah bisa nih agak rileks, yuk punya anak gitu kan, entah anak sendiri atau mengadopsi, ya silakan saja. Saya rasa child free by choice itu karena memang pada saat itu kondisinya, atau mungkin dia melihat ya berapa tahun belakangan kondisinya kurang mendukung gitu untuk punya anak, ya maka oke, saya memilih untuk tidak punya anak. Jadi berbagai alasan yang membuat orang memutuskan tadi child free by choice gitu ya. Kalau tidak by choice kan banyak, misalkan karena biologis, misalkan memang tidak punya anak gitu ya, gitu ya. Atau memang ada trauma, misalkan masa lalu dan sebagainya sehingga trauma punya anak, itu kan bisa jadi. Nah kalau boleh tahu, boleh jawab atau enggak nih, terserah. Bulan ini kenapa? Tadi nggak mau jadi generasi sandwich, berarti fokus kemana nih? Ya saya fokus terutama pada diri saya sendiri dulu gitu kan. Pastilah ya. Tetap fokus pada diri saya sendiri dulu, dan juga ya masih tagihan-tagihan ini gitu kan. Dan juga ada orang tua. Ada orang gitu. tua ya, berarti support orang tua. Tapi nggak jadi generasi sandwich karena tadi tidak di tengah diputus, ya. Putus gitu. Saya ngomongnya di saya harus putus di saya gitu. Saya sampaikan tadi di kelas paling pinter gitu ya. Cantik kurang apa gitu ya. Katanya menurut penelitian. Ini jadi kemana-mana ya, tapi menurut penelitian seorang anak itu dipengaruhi intelijensinya banyak dari ibu gitu ya. Nah nggak sayang tidak punya anak yang akhirnya bisa memperbaiki umat manusia gitu ya. Yang katanya di Indonesia itu IQ-nya itu rendah gitu ya. Bisa jadi berkontribusi terhadap umat manusia yang lebih baik, atau mungkin membawa value-value yang kita bawa sehingga ya sekecil apapun kontribusinya terhadap dunia ini dan Indonesia misalkan secara khusus bisa bagus dong. Siapa tahu punya anak calon menteri atau calon presiden atau calon peneliti yang hebat, gimana? Wah kalau kontribusi ya biarlah saya yang berkontribusi. Itu jawabannya. Biarlah saya yang berkontribusi. Kalau sama orang pinter nih logikanya dimainin, oke terus. Biar saya yang berkontribusi, saya tidak takut. Kalau jadi Pak Dede punya anak,
kontribusinya apa nih Pak? Semuanya istrinya Bapak berarti. Nah itu juga. Baik secara intelijensi dan rupa ya. Iya. Istri Bapak semua. Itu semua. Artinya gini, justru itu yang kemudian saya ingin tanyakan. Ketika kita punya anak, kita berharap kan anak ini jadi seseorang di masa depan ya. Betul. Walaupun ya kita tahu lah, ada yang tidak sesuai dengan harapan kita kan. Betul. Nah gitu. Cuma dari sisi saya mungkin pertanyaannya gini. Jadi kebanyakan child free itu keputusannya sebetulnya by perempuan ya. Sehingga tadi di survei pun perempuan yang memutuskan. Karena rata-rata laki-laki atau pria itu ya tidak repot dengan ada child di Indonesia terutama dengan landscape-nya. Saya rasa kalau di Indonesia, perempuan memutuskan child free itu pasti didukung oleh suaminya. Pasti didukung oleh suaminya. Pasti, karena nggak mungkin. Gitu kan. Kalau KB mungkin ya, dalam artian oke, sudah punya anak nih gitu kan. Itu stop lah, tapi bukan child free itu kan. Bukan child free. Dia bisa dalam artian suaminya tidak tahu juga, dia KB sendiri. Tapi kalau dia bilang dari awal pernikahan atau mungkin pas pacaran gitu ya. Kita nggak usah punya anak ya gitu. Wah, entah bubar jalan atau suaminya, oh ya sudah, ayo gitu. Saya rasa pandangan perempuan dalam hal berumah tangga masih juga bisa dipengaruhi. Mungkin dominan itu bagaimana suaminya mensupport. Kalau suaminya tidak support ya entah putus, selesai cari yang lain gitu ya. Tapi kalau keputusan itu sudah dalam perkawinan ya paling cerai kan, repot kan, yang satu nggak mau punya anak, yang satu ngotot punya anak. Oke. Jadi sebaiknya sebelum pernikahan biar clear kaget, di sana ya. Biar nggak kaget. Oke. Biar tidak kaget. Ya karena kenapa dia survei perempuan, karena ya laki-laki mungkin umumnya di Indonesia itu tidak terlalu diribetkan kan, karena mindsetnya adanya di kerja. Dari mulai mengandung sampai lahir sampai membesarkan ya ada istri gitu ya. Tapi image itu tadi citra ya. dia sebagai laki-laki gitu ya. Apalagi kalau balik lagi kalau udah ganteng, pinter, ekonominya ada, pasti nanti tetangganya yang rame. Sayang ya, kok nggak gitu. punya anak? Jangan-jangan, gitu kan ujungnya kan. Nah makanya, jangan-jangannya banyak. Jangan-jangannya gitu. banyak kemana-mana akhirnya. Ini, macam-macam lah ya, gitu ya. Iya. Nah, kalau Bu Wulan sendiri ada stereotip tertentu nggak sih? Pertama di lingkungan keluarga, bukan keluarga suami kan memutuskan tidak nikah ya. Keluarga besar pasti, kemudian tetangga sekitarnya atau kolega di tempat kerja gitu ya. Itu ada ini tertentu gak sih? Kalau dari orang tua saya pasti ya awal-awal umur 20-an pasti mereka mengharapkan ya anak-anaknya menikah gitu ya. Punya cucu pasti. Faktanya enggak. Faktanya sudah sampai umur sekian kok ya enggak nih anak perempuannya. Adik saya menikah gitu kan. Lah tapi sudah punya anak juga? Belum. Oh belum kebetulan. Belum ya. Ya tapi saya yakin ya belum atau tidak tuh Tuhan sudah atur lah gitu. Dan awal-awal gitu kan, awal-awal sampai akhirnya mungkin mereka bosen sendiri, bosen sendiri, sudahlah gitu daripada ribut nanti di rumah gitu. Saya selalu bilang gitu kan, ya sudah apa yang kita ada sekarang kita syukuri saja, kita nikmati, gitu kan. Lama-lama juga mungkin orang tua saya udah tahu benefitnya punya anak nggak nikah. Punya anak gak nikah kan enak gitu. Diurusin gitu ya. Ada yang bisa dipanggil ke rumah, nganterin sana sini gitu. Itu yang sederhananya saja lah gitu. Pernah salah satu romo saya jadi imam Katolik ya, udah dekat gitu ya. Dia memberikan refleksi yang mendalam gitu. Wulan, apa ya yang terjadi kalau kamu itu menikah gitu ya? Mungkin ya nggak tinggal di Jakarta gitu, kamu sama suami mungkin di mana, kau punya anak 2 atau 3 gitu kan. Terus kalau bapak ibumu misalkan sakit, ada keperluan apa-apa bagaimana ya? Nah itu dia gitu. Ya orang tua pasti mengharapkan yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi terkadang mereka lupa, mereka berharap pada saat kondisi ideal. Mereka nggak berharap kalau aku sakit bagaimana ya? Kalau aku nanti di usia tertentu aku sakit, lalu urusan rumah sakit duitnya ada nggak nih? Nah, yang nganter siapa ya? Seperti itu. Nah itu yang terkadang saya juga cerita ke yang lain-lain. Kadang-kadang orang tua di Indonesia hanya berpikir pada saat dia sehat. Kita kan nggak tahu ke depannya seperti apa kondisinya namanya. Kalau sakit terus bagaimana? Duitnya dulu deh. Ada atau tidak? Saya aja sama Pak Mul gitu kan pernah cerita, Pak
kalau ngajar keuangan bilangin dong, nanti kalau masuk panti jompo harus sisihin berapa? Harus dialokasikan ya? Harus alokasikan. Saya juga begitu soalnya. Gitu, Kan saya tidak punya anak. Lalu mau ngapain nanti tuanya? Gitu. Jadi saya harus nabung berapa nih? Nah, berarti kan para financial planner tuh bantu dong. Nih generasi muda sekarang gaji lu sekian, yang ditabung sekian, ini sekian, itu sekian. Oke. Nah, kalau saya sudah berpikir seperti itu. Oke. Makanya tadi saya sebenarnya ingin bertanya gini, kalau Bulan fokus juga ke karir, ke diri sendiri pasti, kemudian ingin merawat orang tua gitu, yang pasti makin lama makin tua juga. Nah, ternyata seorang yang sudah memutuskan child free by choice itu sudah memikirkan nanti setelah tua. Betul. Itu mengalokasikan atau siapkan dana untuk masuk panti jompo ya, untuk itu yang para paling orang tua gampang gitu ya? Dipikirkan di saat masih aktif bekerja ya. Gitu. Sebelum sepuh aja udah pensiun, lalu mau apa? Gitu. Saya sudah berpikir aja gitu. Makanya tadi saya mau kontra gini. Kalau sekarang merawat orang tua, apa nggak khawatir nanti kalau sudah tua nggak ada yang merawat, terus ada tambahan nih, kekayaan yang capek-capek kita kumpulkan itu nggak bisa diwarisin dong. Saya kebetulan bisnis. Perusahaan siapa yang nerusin? Kebetulan kalau saya Islam kan, artinya ya itu kenapa saya kontra juga, karena ya doa anak soleh katanya yang mengalir terus sampai akhirat nanti gitu. Betul. Nah, terlepas dari yang keempat tadi deh, gimana nih? Semua yang Bulan kumpulkan itu buat siapa nantinya? Kalau saya misalnya bisnis, orang bisnisman, businesswoman ya, memutuskan child free, atau pasangan yang pengusaha besar gitu, memutuskan child free by choice. Kemana nih uangnya gitu? Wah, ini jadi ngomongin impian nih. Boleh, gak mau sekaligus. Ya, jadi gini, bahkan saya cerita ke ibu saya gitu ya, bahwa Wulan ini nggak punya anak kan, gitu kan. Jadi nanti di usia tertentu udah nggak sanggup ngurus rumah, bersihin rumah. Pingin ke panti jompo. Panti jompo tuh berapa per bulan? Gitu kan. Terus nanti misalkan ada tinggalan uang, warisan, saya sudah pikir itu akan jatuh ke adik saya. Kalau dia punya anak ya ke anaknya. Ponakan gitu kan. Ya jatuhnya. Oke. Kalau masih berlebih lagi Tuhan kasih gitu kan, sampai nggak habis-habis gitu ya. Ya, nah ini gini, saya itu punya cita-cita, saya itu tidak mau menjadi karyawan seumur hidup. Kan ada kan yang jadi karyawan sampai 70 tahun terus gitu. Saya bilang saya enggak, saya ingin berkarya sosial. Nah, ya semoga sedikit yang bisa saya tinggalkan gitu kan. Entah untuk gereja, untuk karya-karya sosial. Gitu ya. Iya, saya rasa ninggalin duit nggak pernah ada ruginya. Gitu ya. Asal notarisnya udah urus gitu. Notarisnya sudah urus. Iya. Gitu Pak Dede. Jadi saya sudah pikirkan gitu. Di saat saya udah nggak mampu nyuci sendiri gitu ya. Itu saya pikir wah saya sudah harus pindah. Nah rumah itu bagaimana? Gitu. Oke, yang penting disiapkan itu ya. Sudah saya pikirkan. Tapi Bill Gates juga hampir semua kekayaannya ke yayasan ya. Bahkan nah, anaknya nggak diwarisin perusahaan atau apa. Maksudnya mereka menanamkan pendidikan, suruh belajar, ya mereka usaha sendiri dari awal. Ya. Sebagian besar ya seusaha-usaha sendirinya kan udah kaya ya. Tapi kan sebagian besar karena perusahaan. Karena pajak waris tuh gede banget Pak Dede. Oh besar. Apalagi Bill Gates ya. Gitu ya. Jadi nanti Pak Dede ini kalau mau wariskan jangan lupa uang pajak warisnya juga dikasih. Oh gitu ya. Kayaknya harus IPO dulu, TBK dulu kayaknya biar ambil duitnya aja itu, gitu ya. Pajak warisan besar Pak Dede. Besar banget ya. Iya. Oh, oke. Jadi jangan orang merasa saya tinggalin rumah nih gede. Itu rumah harganya berapa? Dikurangi berapa persen untuk pajak dan administrasi lainnya, itu tanggungan ahli waris. Tanggungan ahli waris. Ahli warisnya tinggal bengong nih. Jangan memberatkan intinya lah ya. Kalau siapkan ini warisannya, ini uang untuk pajaknya gitu ya. Yang kembalikan. Kalau mau ya memberikan warisan seperti itu. Tapi kan kadang-kadang orang kan tabu ya. Ngomongin warisan orang masih sehat, masih seger, kok udah ngomongin nanti kalau aku mati gitu. Kalau saya nggak tabu, ya memang kita kan akan semua menuju ke sana. Iya. Bagaimana? Ya, kalau bicara mengenai child free, tidak ada anak di sekitar kita, semua orang juga suatu titik
anak-anaknya akan dewasa ya. Betul. Akan ditinggal. Pada saat itu kan gak ada Betul. anak lagi. Iya. Kecuali tadi dititipin cucu. Cucunya ada dititipin Itu cucu. kehidupan para mbah zaman Iya. sekarang kan begitu. Gak pernah child free. Iya. Anaknya sendiri udah Iya. gede selesai, datang lagi bayinya Iya. satu lagi. Kalau yang suka ada anak-anak mungkin seneng ya dengan cucu main gitu ya. Tapi kadang-kadang ya ada juga menantu atau anaknya nggak tahu diri. Sibuk dititipin betul-betul suruh ngurus gitu. Belum tentu orang tuanya suka gitu ya. Ya Gitu ada beberapa dari ya para simbah ini cerita kalau dikunjungin cucu seminggu sekali 2 kali dia masih happy gitu kan. Kan obat kangen. Ya, ya. Tapi kalau tiap hari rumahnya berantakan, pusing juga mereka. Jadi waktunya untuk merenung, waktunya mungkin untuk dirinya sendiri gitu. Nah semua orang udah, kita menuju kemana sih ujung-ujungnya, pasti dia butuh waktu untuk dirinya sendiri. Mungkin untuk beribadah gitu kan, merefleksikan hidupnya, berkontemplasi. Tapi rumahnya disco terus gitu kan. Dangdung, Mbah, Eyang, waduh, dipanggil terus bolak-balik itu. Kadang-kadang mereka juga, ya ada yang cerita suntuk juga kayak begitu gitu. Kasian ya, maksudnya udah umur tua tapi masih dibebankan cucu begitu. Ya kalau dikasih babysitter, ada yang kalau enggak, ya malah waduh ngurusin bener-bener punya anak lagi di umurnya yang udah mbah-mbah. Iya. Ya mungkin semua orang punya masalah ya, tapi kadang-kadang ya akhirnya orang tua juga ikut menanggung keribetannya, keruwetannya ya, bukan membuat mereka senang di masa tua gitu ya. Tapi ada banyak juga nih teman-teman gitu. Biarin, yang pengen punya cucu kan mereka. Itu kelewatan. Bisa topik yang lain lagi Pak Dede ya. Harus topik sendiri nanti gitu ya. Kita ngobrol. Cucu kan mereka, ya biarin aja urus. Wah itu dia. Prinsipnya gini sih Pak Dede. Mau kita mengambil keputusan child free by choice atau tidak, semua pasti tanggung jawab. Punya tanggung jawab masing-masing. Gitu ya. Saya memilih untuk tidak punya anak. Tapi saya bertanggung jawab terhadap hidup saya sampai saya meninggal nanti gitu kan. Justru saya ditantang tuh lebih dewasa karena apa? Masa tuamu kamu gak ada yang ngurus loh. Ya kan? Kalau kamu sakit, sistemnya bagaimana? Ya. Kayak gitu. Ini saya mau sharing ya. Ibu saya tuh pernah ngomong kayak gitu. Wulan, nanti kalau sudah lunas KPR, udah lunas sih KPR. Kamu adopsi anak aja. Oh gitu justru. Gitu kan. Nah, terus saya ceritalah sama teman-teman saya gitu kan. Ada salah satu profesor dekat saya juga, dia sebenarnya dia orang Algeria, tapi dia tinggal di Amerika dan Perancis. Terus dia ngomong, maksudnya kamu adopsi anak buat apa gitu kan? Ya ibu saya bilang biar nanti kalau tua ada yang merawat. Gitu. Itu ya intinya. Nah, terus maksud kamu pembantu? Gitu. Mana orang luar berpikiran seperti itu? Iya, maksud kamu mau ambil pembantu? Nah, terus ada lagi beberapa rekan temen juga gitu ya, cerita, maksudmu Dek pramurukti? Jadi gitu. Nah ini mereka cerita, saya ini punya 3 anak gitu kan. Usia beliau sudah 70-an ya. Saya itu punya 3 anak dan 3-3-nya tidak ada di negara ini. Jadi kalau kamu misalkan nanti mengadopsi anak, kamu sudah ya keluar biaya pastinya, tenaga dan sebagainya. Lalu tiba-tiba dia bilang gini, Mom, Ibu, saya menjadi seorang biarawan atau biarawati. Terus kamu gimana? Kamu sendiri kan juga bergaul di teman-temanmu banyak yang biarawan biarawati, gitu kan? Lalu kamu bagaimana? Kecewa, gitu kan? Kan kamu nggak boleh kecewa. Ya kita punya anak ya tulus saja gitu. Yang penting kita mengajarkan dia prinsip-prinsip moral, bertanggung jawab secara finansial. Nah nanti dia jadi seperti apa gitu kan? Ya itu sudah menjadi resiko kita gitu. Atau misalkan kata dia menikah, belum tentu kamu cocok sama menantumu atau dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau memang sekedar yang kamu pikirkan adalah merawat kamu di hari tua, kumpulin aja uang, nanti cari caregiver. Iya. Begitu. Jadi pandangan orang-orang tuh merasa bahwa anak itu, kita punya anak bukan untuk merawat kita nanti di saat tuanya. Gitu. Ya menarik sekali sih ini ceritanya tadi. Menarik bukan berarti setuju ya. Betul, sekali lagi. Tidak perlu disetujui. Saya suka Bu Wulan nih karena apa? Memutuskan untuk child free by choice, tapi tidak keluar-keluar di mana-mana mengkampanyekan itu kan sebenarnya justru membuat orang yang berubah pikiran itu kan sesuatu yang ya orang punya latar belakang yang berbeda-beda ya gitu ya. Betul. Saya menghormati itu. Tadi ceritanya menarik karena kalau punya anak sebetulnya harus punya tujuan lain selain untuk merawat kita. Tujuan pasti untuk sesuatu yang
mulia atau sesuai dengan ini ya, sesuai dengan apa namanya faith-nya, sesuai dengan kepercayaannya yang memang bisa bukan melakukan apa namanya hanya berkembang biak dan memenuhi dunia ini gitu ya. Artinya kita harus bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Seperti itu ya, Bu Wulan ya? Apapun itu. Kalau ketika kita sudah memutuskan, oke saya punya anak. Ini mungkin rada nyeleneh ya, gitu kan. Saya tuh bicara dengan sahabat baik saya. Gitu. Kalau kita memutuskan punya anak, kita harus mikirin diri kita sendiri dulu. Kita nanti sampai tua, lansia, meninggal, duitnya cukup apa enggak? Gitu. Kan banyak orang bilang anak kan ada rezekinya masing-masing. Banyak anak banyak rezeki itu istilah ini. Betul. Tapi anak ini sebelum berrezeki kan kita yang memberikan rezeki ke dia. Caranya bagaimana kalau kita sendiri juga mohon maaf kondisinya juga belum stabil gitu ya. Mungkin stabil secara ekonomi tapi secara mental belum tentu. Belum tentu. Saya banyak melihat Pak Dede, maksudnya orang punya anak tidak tanggung jawab. Tidak tanggung jawab. Dalam artian ya nanti dirawat siapa, dia karir ya karir loh, mau karir apa mau punya anak ya. Both saya rasa tidak bisa dilakukan di waktu yang bersamaan ya gitu. Pasti ada yang dikorbankan, porsi yang dikorbankan gitu. Betul. Walaupun bisa jadi ada orang-orang yang sukses dua-duanya gitu ya, menjalankan dua-duanya tapi gitu ya. Tapi tidak dalam waktu yang bersamaan pasti saya rasa. Iya. Mungkin dia pertama akan fokus dulu ke anaknya atau karirnya, baru nanti selanjutnya apa. Iya, katakanlah wanita karir pasti ketika waktu mereka dihabiskan untuk kerjaannya atau bisnisnya, anaknya ada yang handle dong. Nggak mungkin sendirian anak kecil di rumah kan. Pasti. Entah itu babysitter atau mungkin mertuanya. Artinya tetap secara agregat 100%. Betul. Tidak mungkin 100% gitu ya. Iya. Itu ya seperti itu. 100%-nya kan dibagi-bagi. Di kantor misalkan 30% gitu kan. Iya. Nah, ada menarik teman saya juga bilang mereka berdua masih muda-muda ya, masih 20-an, suaminya baru 30 berapa masih muda gitu. Yang teman saya yang perempuan, namanya Helena. Dia bilang pernikahan kita adalah prioritas utama dan mereka memutuskan untuk child free. Masih muda-muda loh. Gitu kan? Dan itu keputusan dia. Lalu ada lagi, nah ini suaminya orang Jerman, istrinya orang Indonesia. Bertahun-tahun program hamil. Waduh. Gitu kan sampai akhirnya suaminya menyatakan stop. Jadi 5 tahun nih udah dokter sana dokter sini. Dia tuh sampai tidak tega ngelihat istrinya tuh yang disuntik apa hormon apa segala macem. Kan itu berpengaruh ke moodnya dia pasti, ya. Ya pasti, betul. Dia kesian gitu. Akhirnya 5 tahun sudah berjalan, dia menyatakan saya tuh nggak tega lihat kamu seperti ini, gitu kan. Sebelum terlambat, sebelum kita juga terlalu tua, kita mau adopsi atau tidak? Tapi yang tidak setuju adopsi ada keluarga istrinya yang orang Indonesia. Gitu, tetap ada keluarga ya yang. Ya, tidak setuju. Kalau mau punya anak tuh harus dari pabrik sendiri gitu ya. Nah, ini kan udah bertahun-tahun berjuang sampai istrinya tuh mukanya jerawatan sampai aduh nggak karu-karuan. Si laki-laki juga minum ini, minum itu ya. Tapi ya buktinya akhirnya mereka memutuskan oke, stop ya. Dalam artian kita sudah tidak perlu usaha lagi, selesai. Gitu. Dan mereka udah usaha ya, udah usaha. Jadi ada yang setengah mati pengen punya anak sampai akhirnya mereka menyatakan oke, kita berdua saja. Ya, menurut Bu Wulan nih karena motivasi atau latar belakang ya tepatnya mungkin berbeda-beda. Apakah sebaiknya bagi pasangan-pasangan muda atau para pemuda-pemudi di Indonesia ini usaha dulu sebelum memutuskan child free? Karena menurut saya banyak hal yang harus dipertimbangkan ya. Betul. Termasuk tadi udah tuanya gimana, harus menyiapkan allowance untuk panti jompo atau apa gitu ya. Sebaiknya usaha dulu gitu ya. Sehingga pada satu titik tadi akhirnya ya saya nggak dikaruniai anak misalkan ya. Atau mungkin belum tentu kita tidak mampu nih, ya udah punya anak dulu satu dulu deh, jangan ekonomi gitu-gitu aja udah anak lagi saking nganggurnya nggak ada yang dikerjakan akhirnya bikin anak misalkan gitu ya. Jangan gitu juga, artinya lebih baik usaha dulu karena menurut saya ini keputusan besar seorang perempuan untuk memutuskan child free by choice, apalagi nanti misalkan dengan pasangan. Betul gak sih itu keputusan besar banget dalam hidupnya? Saya tidak tahu kalau orang lain, kalau saya ya. Ya, oke. Tadi saya udah bicara, saya mau ngadopsi anjing saja. Sampai mikir, aduh kalau nanti udah di rumah sendirian, kalau dia stres, ini. Sampai begitu, apalagi kalau saya punya anak. Pasti, terus bagaimana saya bisa 100% di kantor. Kalau itu yang saya pikirkan gitu loh, di rumah gimana. Gitu. Kalau saya loh ya, saya. Mungkin kalau dulu saya mungkin umur 20-an saya menikah, punya anak, ya saya pasti akan bekerja di rumah.
Oke. Saya kan, karena apa? Ya sudah keputusan saya punya anak. Saya juga pengen making money gitu, punya uang. Tapi nggak mungkin dong. Ya. Ya pasti anak pasti ada yang pegang nih. Pasti ada yang pegang. Ada yang pegang, nggak mungkin nggak didiemin atau dibawa ke kantor gitu. Pasti saya akan, nah itu dia memutuskan di rumah. Nah ini dia, perempuan itu yang akan selalu lebih banyak berkorban lah Pak Dede. Nah, iya, mohon maaf ya secara gender. Pasti ketika dia dihadapkan anak atau karir, rata-rata perempuan akan memilih anaknya. Anak, ya termasuk istri saya juga sih sama mengorbankan karirnya. Dan saya tahu iya, pada akhirnya perempuan tuh banyak gak teganya kan. Pertama perasaan keibuan dia. Kedua ya itu tradisi sosial yang sudah terbentuk berabad-abad di Indonesia kan. Nanti tega banget ya anak ditinggal, ibunya ke sana. Padahal ibunya kerja juga untuk menambah ekonomi keluarga. Nah, kan mungkin ya banyak yang mungkin kalau dari suaminya saja kurang cukup gitu ya. Nah, jadi dua-duanya harus bekerja. Ya itu kan sebenarnya uang gabungan lah ini ya. Gitu. Banyak yang seperti itu. Tapi ya mau bagaimana gitu. Kalau menurut saya mentalnya dulu disiapkan, siap tidak? Kalau misalkan nih berdua nih masih suka bangun tidur siang nih, bangunnya siang-siang Sabtu Minggu gitu ya. Anaknya nangis, itu senggol-senggolan aja berdua. Itu anak tuh lah siapa seperti itu kan kadang-kadang masih tidak siap gitu. Apalagi secara finansial. Dan bagi kalau saya nih ya, kalau saya memutuskan punya anak ini berarti sudah ada alokasi sampai dia selesai sekolah atau kuliah. Ya sampai tanggung jawab kita pas lah. Tapi jangan lupa. Begitu saya pensiun saya mau ngapain ya? Jangan sampai saya pensiun jadi urusan anak. Itu. Nah, itu kan jadi udah anak aja terserah lah gitu. Rumah bocor ya anak gitu kan. Lah, terus gimana gitu? Kasihan kan? Maksudnya itu loh, maksud saya tidak tanggung jawabnya itu seperti itu Pak Dede gitu loh. Di usia pensiun tertentu, di usia tua tertentu, kita kayak udah pensiun dari dunia juga kan? Enggak juga gitu loh. Kita masih hidup. Kita masih harus mempertanggungjawabkan diri kita pada Tuhan gitu. Sampai akhir, sampai selesai urusan kita di dunia gitu ya. Oke, ini mungkin pertanyaan sangat personal sekali. Saya nggak tahu jawabannya apa. Tapi seandainya gini, setiap orang itu kan punya reason sendiri. Kenapa akhirnya memilih child free by choice gitu ya. Betul. Seperti Bu Wulan misalkan. Saya nggak tahu apa saja, tapi beberapa tadi sudah disampaikan ya. Seandainya constraint yang membuat Bu Wulan akhirnya pada waktu itu memutuskan child free gitu ya, hilang, nggak ada, semua difasilitasi, semua lengkap dan sebagainya. Apakah akan mengubah pendirian atau keputusan sehingga punya anak? Tetap tidak. Tetap tidak. Umurnya Pak Dede. Umurnya. Gitu ya. Misalkan nanti berapa tahun kemudian saya menikah, tetap ya walaupun secara fisik gitu ya. Secara biologis masih bisa lah. Kenapa? Secara biologis masih bisa kan? Secara biologis iya, bisa. Masih muda gitu kan. Ya kan perempuan selagi dia belum menopause ada kans masih untuk bisa, hamil gitu. Iya. Kalau dia sehat-sehat saja. Tapi saya tetap tidak. Tetap tidak ya? Tetap tidak. Oke, dan itu keputusan saya hormati keputusannya. Dan saya pikir semua kembali ke individu asal memang ya tidak jadi orang yang destruktif. Saya tidak bisa membayangkan gitu. Misalkan saya hamil umur 50 tahun. 50 tahun hamil. Waduh, bawa badan sendiri sekarang aja udah kayak begini nih gitu kan. Nanti punya anak gitu ya. Waduh, saya secara mental tidak siap gitu. Saya secara mental ya. Kalau uang mungkin ada ya, tadi pada dibilang fasilitasi ini dan itu. Tapi secara mental. Mental ya, itu yang memang membuat akhirnya keputusan itu menjadi jalan hidupnya kurang lebih gitu. Seorang ibu tuh luar biasa gitu. Bagi saya tuh luar biasa. Mau diukur apa? KPI-nya nggak ada. Kalau kita ngomong KPI nggak ada. Banyak banget KPI-nya, skornya udah mentok-mentok gitu kan. Tapi itu luar biasa gitu. Dan saya melihat juga ibu saya. Ya gitu kan. Nah kalau ibu saya kasusnya adalah karena bapak saya diplomat, ibu saya jadi mendampingi terus kan, tidak bisa bekerja. Dia menjadi full time mother di rumah, dan itu efeknya ya ke kami ini adik kakak merasakan betul gitu kan. Peran ibu yang bisa 100% untuk anak-anaknya itu luar biasa. Gitu. Tapi apa yang dikorbankan? Karir beliau. Karirnya ya. Beliau juga seorang sarjana hukum, kalau mau diteruskan karirnya bisa menjadi seorang lawyer ya udah mungkin moncer, ya udah jadi partner di mana gitu kan. Gitu. Tapi
ya itu tadi keputusan ya balik-balik lagi. Dan itu sangat kami hargai itu ya seorang ibu. Bukan saya mengajak ibu-ibu nggak bekerja loh ya. Nanti dibilangnya wah ini si Wulan ngomong perempuan enggak gitu. Ini kan angkatan dulu gitu ya. Angkatan dulu gitu. Seperti itu kondisinya. Tapi sekarang pun banyak lah yang akhirnya memutuskan fokus ke anaknya atau keluarga gitu ya. Sebenarnya lumrah juga sih sekarang udah ada ya. Bisa jadi lumrah, bisa juga mau nggak mau. Mau nggak mau. Mau ya mau bagaimana. Terpaksa gitu ya karena ekonomi nggak bisa ada orang lain di rumah gitu ya akhirnya berkorban jatuhnya gitu ya. Iya. Oke. Gitu. Nah kalau child free by choice atau berdasarkan survei tadi 71 ribuan di Indonesia nih ya. Negara Indonesia katakanlah tidak mau seperti Jepang, Korea, bahkan kalau nggak salah Singapura juga gitu ya. Ada 5 negara kalau nggak salah yang akhirnya ada keturunan tingkat kelahirannya. Indonesia nggak mau seperti itu gitu ya. Sebetulnya dari alasan kenapa orang memilih child free itu ada yang bisa dibantu diselesaikan oleh negara nggak sih? Misalkan ya gara-gara misalkan menikah terlalu muda sehingga banyak keluarga yang kurang mapan, kurang matang, akhirnya anak Indonesia banyak yang terbengkalai dan lain-lain, akhirnya keturunan berikutnya melihat saya nggak mau seperti itu, akhirnya memberikan child free. Atau misalnya segitu tingginya tekanan ekonomi gitu sehingga orang memutuskan itu, apa yang bisa diperbaiki oleh negara? Bulan ini solusi nih ceritanya nih ya. Pendidikan. Perhatikan negara-negara yang punya mindset seperti itu. Itu pasti pendidikannya sudah sangat tinggi. Itu kan Jepang, Korea, wilayah negara-negara Skandinavia gitu kan, Jerman dan sebagainya. Itu kan ya kita sudah tahu lah pendidikan di sana seperti apa. Tapi balik-balik lagi itu bukan berarti lantas tidak ada orangnya ya. Gitu. Saya rasa dari sekian banyak yang memutuskan child free pasti ada yang oke, saya ingin punya anak, dan setengah mati mereka itu ingin punya anak gitu kan dengan program ini dan itu. Saya rasa tidak perlu khawatir lah, Indonesia tidak perlu dikhawatirkan. Saya rasa sampai bergenerasi-generasi berikutnya tetap akan tetap banyak anaknya. Di mana-mana kita melangkah pasti anak-anak itu banyak. Itu. Jadi kalau dari pemerintah sendiri pendidikan itu nomor 1. Pilarnya itu menurut saya justru pendidikan. Nah artinya dengan pendidikan lebih bagus, orang-orang jadi ekonominya nanti pada saat lulus menjadi lebih bagus, akhirnya tidak ada alasan lagi tidak mau punya anak gara-gara ekonomi, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau ternyata ada, ya itu kan bagian dari pilihan dan individu ya. Tanggung jawab, dia sudah tahu aku punya anak 1, ya sudah planningnya bagaimana gitu. Jadi mungkin bisa lebih berkualitas kan. Daripada ya itu tadi kasaran kata punya anak kok brojolin doang gitu. Nah ini kan repot yang kayak begini gitu. Lalu ini tanggung jawabnya siapa? Gitu. Jadi saya menentang ya para orang tua yang punya anak hanya sekedar punya anak, tapi dia tidak ada pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban sosial, ekonomi gitu. Agama kalau dia beragama. Gitu. Ya. Maksudnya apa, biar apa nih, biar keren aja akhirnya udah nikah, checklist gitu kan, punya anak cek gitu kan. Seperti itu gaya-gayaan seperti itu saya rasa tidak perlu. Tapi kalau pendidikannya dia maju, dia kan bisa memilih, dia bisa bernalar gitu loh. Di Jepang saja itu menikah sampai dibiayai loh Pak Dede. Iya, menikah sampai dibiayai ya. Yang laki-laki ini sampai mau ditambahin lagi tunjangan, cutinya ditambah, tetapnya nggak mau. Saking mereka tuh sudah oh ya ternyata tanggungannya ya lumayan besar. Walaupun di Jepang, walaupun dia dunia timur, dia tidak mengurus orang tua. Oh Jepang tuh tidak mengurus orang tua mereka. Maka kalau ada orang-orang tua Jepang itu tahu bahwa orang Indonesia tuh generasi sandwich, dia tuh terkaget-kaget. Oh gitu ya. Kasian ya. Maksudnya udah punya keluarga sendiri aja ada tanggungan, tapi masih berapa persen nih ya pendapatannya untuk keluarga, demikian juga waktunya kan. Makanya saya sering lihat tuh di Bali atau di beberapa tempat wisata itu turis-turis Jepang yang tua-tua itu masih jalan sendiri karena mereka gitu. Sudah terbiasa ditinggal anak gitu ya. Ya mereka mungkin hidup di kampung atau di desa tertentu, anak-anaknya ke kota. Itu bagi mereka sudah hal yang biasa gitu. Jadi mereka juga harus berpikir kan nih, wah aku sendiri gitu, mungkin sama suami aja atau sama istri aja, tuanya nanti bagaimana. Mereka sudah terbiasa dan memang pemerintah Jepang punya sistem gitu. Luar biasa tanpa sekali. Membandingkan dengan yang negara kita sendiri. Negara kita ini berbeda lah ya, intinya gitu betul. kan. Nah, jika seandainya nih berandai-andai ya, jika seandainya Bu Wulan ternyata punya anak, dibandingin dengan sekarang, kira-kira karirnya semoncer ini enggak? Ini saya spill dikit ya.
Ada yang tanpa menyebutkan nama, ada yang S3 penelitiannya aja diragukan gitu ya. Beliau ini nulis paper iseng banget gitu ya. Bahasa Inggris iya, bahasa Indonesia udah pasti, bahasa Prancis juga gitu ya. Ini ngapain sih, saya bikin 2 paper aja dulu persyaratan S3 itu kayak setengah mati bulan. Ini iseng banget nulis pakai bahasa Prancis. Ceritain dulu dah yang itu lagi hype nih. Orang yang S3 mau disidang etik katanya. Kenapa sampai iseng banget atau memang keharusan dari jurnal tertentu pakai bahasa Prancis? Kan kita harus publikasi ya kan setiap tahun. Nah, ini sebenarnya saking bingungnya saya aja. Saking bingungnya dalam artian aduh kok paper saya kok ditolak. Gitu. Dan bahasa Inggris tuh yang ditolak. Bahasa Inggris gitu. Lalu saya ketemu nih salah satu jurnal milik negara Prancis, bahasanya 2 yang dia terima, Inggris atau Prancis, gitu kan. Saya tanyalah ini sama salah satu teman, ini baiknya saya kalau kirim ke dia bahasa Inggris atau bahasa Prancis ya. Kalau sudah tertulis itu kalau kita buka webnya saya sudah berbahasa Prancis, kamu harus berbahasa Prancis. Ya sudahlah, saya tulis, gitu kan, kirim ke dia. Dipublikasikan, diterima dong? Sudah diterima tapi belum dipublikasikan. Oh, belum dipublikasikan. Lama sekali karena ya ini jurnal yang tidak berbayar gitu. Okay. Dan saat itu belum musim ChatGPT ya? Mulai udah apa belum ya? Kayaknya ya, udah deh. Tapi gak pakai itu dong. Seorang bulan. Punya akunnya aja gak punya. Akunnya aja. Jangan dibilang gampang mau bahasa apapun tinggal ChatGPT, enggak. Saya tahu beliau nih paling pintar di kelas. Saya balik ke pertanyaan tadi. Serem pak kalau pakai ChatGPT, ketahuan bisa di blacklist loh nama kita. Ketahuan bisa di blacklist. Nama dan afiliasi. Walaupun software plagiat checker itu bisa dilewati gitu ya. Sini. Ya. Cuman gini, reviewer dan editor itu sering tanya ke kita. Oke. Ini maksudnya apa? Oh, ini maksudnya gitu apa? Ya? Maksud kamu begini. Ini apa? Ini apa? Terus bayangin kalau bukan kita yang buat, Pak Dede. Wah, repot. Mau jawabnya gimana? Iya. Itu saya bola 4 kali ya di Amerika. Itu pertama editor dulu, lalu reviewer, lalu reviewer sudah selesai editornya lagi. Terus itu selalu ada pertanyaan jangan sampai ada typo pas segala macam. Nah itu typo kan teknis ya. Kontennya dulu itu dia akan tanya gitu. Dan itu paper saya masih dilempar ke orang awam. Kamu kalau baca tulisannya dia paham atau tidak? Orang awam ini berhak bertanya loh. Oh, bukannya bahasa akademis berbeda dengan ini ya? Orang awam tapi masih akademis yang memang di bidangnya. Di bidangnya. Praktisi. Wah, muter-muter gak jelas. Muter-muter makanya lama banget Pak Dede. gitu. Sampai saking pusingnya, udah cobalah yang pakai bahasa Prancis siapa tahu bisa lebih cepet. Enggak juga. Enggak juga. Saya kembali ke pertanyaan tadi. Tanpa mencoba menebak takdir ya. Sebetulnya ketika Bu Wulan memutuskan dulu punya anak atau sudah punya anak. Dan seperti sekarang, child free by choice. Karirnya akan semoncer ini gak? Di pendidikan, di akademis dan sebagainya. Mencoba membayangkan aja meraba-raba kira-kira gimana? Semoncer ini dalam artian apa nih? Oh, pasti S3, sebentar lagi pasti dalam antrian profesor. Jurnalnya banyak di mana-mana kayak gitu kan. Juga mungkin di keluarga jadi lebih care terhadap orang tua. Seperti ini atau berbeda? Kalau saya dulu punya anak, ya mungkin saya nggak jadi dosen. Oh gitu ya, malah kayak gitu ya tadi kerja malah jadi dosen. Yang menggeluti yang sudah dulu atau malah mungkin ya sudah punya berbisnis aja kayak Pak Dede nih, kepingin nih jadi pengusaha gitu kayak Pak Dede. Masih gitu bisa kan? Lah sekarang. gitu. Mungkin malah nggak jadi dosen gak gitu. Jadi dosen iya. Gitu ya. Jadi kalau dulu gitu ya umur 20-an gitu itu ya enggak. Ya. Saya rasa kalau moncer itu apanya nih gitu kan, duitnya. Ya karirnya dan duitnya lah seperti sekarang gitu kan. Kan orang beda-beda bidangnya gitu. Berbeda ya pasti ya. Bisa juga ya saya nggak tahu ya. Oh yang saya tahu kan sekarang, kalau dulu ya mungkin rumahnya udah 4. Gitu ya. Kan pasti cari suaminya yang kaya dong. Iya gitu. Ya kayak gitu ya mungkin ya. Dan saya tidak akan menggeluti dunia perdosenan mungkin saja. Mungkin gitu ya. Saja. Oke. Ya. Karena yang saya butuhkan kan pada waktu itu ya kalau dulu terjadi gitu kan. Juga kalau saya udah bilang tadi kalau saya punya anak saya masih ngurusin sendiri, saya pasti kerja di rumah.
Ya di rumah ya. Oke, walaupun akhirnya suka. Iya. Dulu kan belum ada istilah gitu. Online. Iya. Itu pun sudah terpikiran pasti di rumah gitu ya, karena fokus tadi ya. Iya. Entah saya bisnis apa gitu. Iya. Jadi buka kursus di rumah. Kursus di rumah. Ini dosen ini pilihan karir berarti ya ke depan ya sampai pensiun atau gimana? Sampai pensiun. Karena passionnya ngajar, nulis gitu ya. Betul. Tapi ini dengan mengajar tuh kan kita selalu mengupdate diri kan Pak. Iya. Gitu. Jadi jangan pikun gitu loh. Saya nggak mau pikun. Iya, kalau kita gunakan terus untuk baca-baca pengetahuan baru gitu ya, itu pasti kerja terus otak ya, kurang lebih itu ya. Umur tertahan. Ya kan? Muda terus gitu kan, enggak juga sih. Iya. Nah, bicara mengenai muda terus tadi, dan saya lihat juga, wah ini kalau traveling kayaknya mau kemana aja kapanpun bisa gitu ya. Terakhir nih Bu Wulan nih, rahasianya tipsnya deh, kalau saya lihat, wah ini kayaknya boleh dibilang, saya nggak tahu, medsos itu kan kadang-kadang tidak merepresentasikan sebenarnya gitu ya. Anggap saja medsos itu gambaran apa yang Bu Wulan lakukan, rasakan dan sebagainya. Ini kayak di tengah tekanan ekonomi gitu ya, pinjol di mana-mana, judi online di mana-mana, banyak keluarga yang terbengkalai karena anggota keluarganya terjerat pinjol atau judi online gitu. Kayaknya Bu Wulan itu bahagia, fresh gitu ya, kemana-mana menikmati hidup. Rahasianya apa sih, boleh berbagi? Nikmati apa yang kita punya saat ini, gitu kan. Saya masih punya orang tua komplit, itu harus disyukuri. Berapa banyak teman-teman saya yang orang tuanya udah nggak ada, entah salah satunya atau dua-duanya, gitu kan. Jadi kalau misalkan orang tua minta ini minta itu, ya udahlah, gitu kan. Kalau emang nggak bisa kita ngomong aja, lagi capek nggak bisa, gitu kan. Terus saya selalu ingat begini. Apa yang saya punya sekarang, apa yang saya lakukan sekarang, kan gak akan saya bawa mati. Hidup ini mau kemana sih? Gitu kan. Tujuannya juga kemana gitu. Lalu kalau kita gak enjoy sekarang, buat apa? Saya itu apa ya Pak Dede? Bukan orang pengejar karir sebenarnya. Makanya saya sudah bilang saya gak mau jadi karyawan seumur hidup. Gitu. Saya ingin nanti di usia tertentu, ya umumnya pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saya tetap mengajar betul gitu kan. Tapi sudah tidak dikejar-kejar target lagi. Gitu. Tidak dikejar target lagi, saya tetap mengajar, saya saya punya impian, saya ingin membantu pengungsi. Justru itu ya, refugee ya. Refugee, betul. Entah refugee asing atau refugee nasional. Mungkin yang antar pulau gitu ya. Tujuannya bukan hanya sekedar mendampingi mereka secara mental, tapi juga siapa tahu ya dengan network saya selama ini gitu kan bisa membantu mereka bekerja juga gitu. Karena kenapa saya lihat refugee, mereka itu orang yang pasti tahan banting. Bayangin dari negaranya, mereka entah berapa lama di kapal sampai ke negara asing, satu tujuannya mereka pingin bertahan hidup gitu kan. Nah saya ingin membantu itu. Nah itu jalurnya bisa lewat gereja, bisa lewat organisasi yang lain gitu ya, UNHCR. Saya ingin membantu. Gitu. Jadi apa alasan saya untuk tidak enjoy life? Saya ada momen-momen di mana saya sangat down gitu. Dan saya tidak sembunyikan itu gitu kan. Maksudnya dalam artian sama keluarga saya ya memang saya lagi stres. Itu kan kesehatan saya lagi terganggu. Tapi balik-balik lagi, saya tidak sendiri. Gitu kan. Selalu ada, kita nyebutnya apa? The invisible hand. Gitu ya. The invisible hand yang membantu kita itu aja. Gitu. Karena apa? Saya nggak ada pamrih Pak Dede, kerja tuh nggak ada pamrih. Gitu. Ya sudah, gitu. Orang menganggap saya berkontribusi, syukur dia tahu. Enggak, ya sudahlah. Gitu. Daripada kecewa. Ya, daripada kecewa gitu ya. Daripada kecewa. Nah, orangnya udah kita begini begitu gak sadar-sadar. Gak sadar-sadar masih dinyinyirin masih juga. Masih nyinyir aja, ya ampun. Ya sudahlah gitu kan. Ya sudah gitu. Saya seperti itu aja gitu. Ada uang kita makan-makan, lagi ngirit nih tiris, ya udah makan aja apa yang ada di rumah. Yang ada gitu ya. Oh seperti itu ya. Dan itu membuat bahagia ya. Nikmati aja gitu ya. Ya nikmati aja. Ada duit nanti yuk kita liburan keluar. Gak ada duit ya udah ke Jogja. Ada duit banget ke mana biasanya, ke Timur Tengah daerah sana ya. Biasanya Eropa gitu ya. Kalau ziarah. Ziarah gitu ya. Iya
ya. Ya secara lokal juga bisa kan. Bisa ya. Yang penting kan hatinya. Betul. Soalnya kalau kerja mulu, ya ampun, keriput. Itu Jokowi kemarin udah selesai deh. kerja. Misalnya kalau saya gitu. Healing. Atau ya, Pak Dede kan juga pasti healing kerja itu aja ini terus podcast ya. ini healing saya nih. Nah ini dia yang kerja yang lain. Kalau Pak Dede kan udah di tahap aktualisasi diri nih. gitu ya? Ya kan? Saya gak sadar itu malah. Udah gak kejar apa yang dikejar Pak. Oh tetap aja sih. Anak harus sekolah. Nah itu tadi. Saya bukan child free soalnya. Mikirin itu gitu. Oke. Gitu aja. Jadi ya sudahlah gitu. Di mana-mana juga saya selalu ketawa, senyum. Biarin aja orang lain mau pikir saya gila kayak. Terus makanya awet muda. Masih muda juga sih sebenarnya. Keriput dikit-dikit ya dikit-dikit sudah lah. aman lah ya. Ada skincare, perawatan banyak sekarang gitu. Tapi ya. saya termasuk orang yang gak masalah dengan. Gak masalah, gak ngurusin lah ya pokoknya. Iya alami kan. Alami aja. Gitu. Asal jangan reot gitu banget, itu juga gak enak dilihat gitu. Cuman ya sudah lah kalau memang saya merasakan badan. Kadang-kadang saya cerita sama ibu saya, aduh dulu ya Bu gitu kan, ngajar dari jam 7 sampai jam 7 kuat aja badannya. Waduh sekarang aduh. Rasa ya. Besoknya udah gak bisa ngomong. Diem aja. Butuh healing lagi. Kayak gitu. Tapi saya pikir oh ya inilah umur gitu loh. Makanya saya pikir di saat saya umur 70 tahun 70-an saya pasti akan melamban. Ya saya gak akan bisa mengejar teknologi gitu. Maka saya harus seperti apa. Tapi bagaimana saya tetap bisa bekerja di umur yang seperti itu. Lewat mana. Gitu. Tetap ada kontribusi ke society ya. Betul. Refugee tadi menarik. Nanti kita kalau ada hot issue kita obrolin tentang refugee. Ya, boleh. Udah tahu dong, pasti banyak hal. Nanti kalau ada hot issue nih, saya undang lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang itu seberapa itu keinginan besarnya. saya gitu. Sampai saya mau ambil sertifikasi coach profesional gitu ya. Untuk pendampingan ini. Selama ini gitu sih ya? Sudah gitu kan. Dalam artian ya sudah bantu dikit-dikit. Cuman belum ada apanya ya. Gak serak aja gitu kalau gak ada sertifikatnya. Gitu. Gak apa-apa sih. Cuma itu impian saya. Impian saya. Siap Wulan, terima kasih banyak. Terima kasih di sesi Pak yang luar Dede. biasa ini semoga memberikan inspirasi atau apapun lah pembelajaran sehingga lebih banyak orang yang bisa meningkatkan kualitas diri juga dan generasi berikutnya kalau memutuskan punya anak atau minimal ya kontribusi yang positif ketika memutuskan memang tidak punya anak. Gitu ya Wulan. Betul. Terima kasih. Terima kasih.